Selamat siang, terima kasih sudah bergabung dalam acara webinar Citra Lenturi Serang bersama Bank Mandiri dan BPJS Ketenagakerjaan. Selamat datang dan selamat bergabung dengan tema saatnya milenial punya rumah dengan KPR Bank Mandiri bersama layanan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya terima kasih banyak atas kehadiran para narasumber dan yang sudah bergabung dalam acara hari ini. Saya sapa terlebih dahulu. Mungkin hari ini ada Bapak Antariksa Gumelar dari selaku Area Head Bank Mandiri Cilegon. Selanjutnya ada Bapak Irman Lukman selaku akun representatif khusus BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya ada Bapak Budi Mulya selaku asisten Vice Presiden Bank Mandiri. Selanjutnya ada Bapak Danis Woro selaku manajer marketing Ciputra Group. Ya, acara ini terima kasih sebelumnya juga untuk rekan bisnis dari Bank Mandiri yang sudah berkenan bergabung dalam acara webinar hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama riang, kita akan mulai acaranya hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Susi Kurniawati selaku jurnalistik dari bisnisbanten.com. Selanjutnya yaitu sebelum acara ini kita mulai, mungkin kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai, semoga acara kita hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Selanjutnya, sebelum diskusi terkait tema kita hari ini, saatnya milenial punya rumah dengan KPR Bank Mandiri bersama layanan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin ada baiknya kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Antariksa Gumelar selaku Area Head Bank Mandiri Cilegon. Selamat siang Pak Antariksa. Selamat siang Si Susi, terima kasih. Ya, sehat ya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Sudah siap ya Pak? Ya Bu. Ya, kepada Bapak Antariksa dipersilakan Pak. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Irfan Lukman dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang saya hormati juga Bapak Danis Woro, Marketing Manager Ciputra Group. Kemudian mitra Bank Mandiri, rekanan Bank Mandiri, nasabah Bank Mandiri, yang saya banggakan, dan tentunya rekan saya Pak Budi Mulya yang sudah mengatur dan memfasilitasi acara pada siang hari ini sehingga bisa terselenggara dengan baik. Harapan saya acara ini bisa menjadi salah satu sarana untuk kita bisa melakukan diskusi dan apapun yang akan kita lakukan di periode yang akan datang, khususnya bagaimana kita mensiasati untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokok, ya, kebutuhan pokok. Ya, artinya kalau kita hidup ini kebutuhan pokok itu ada sandang, ada papan, gitu kan. Kemudian mungkin yang lain-lain. Nah, pada siang hari ini webinar saatnya milenial punya rumah dengan KPR Bank Mandiri. Tentunya ini juga difasilitasi kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan dalam hal ini salah satu dari pilihan kerjasama Bank Mandiri adalah dengan Ciputra Group.
khususnya yang ada di Kota Serang, yaitu Citraland Puri Serang. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah hadir dan juga sudah meluangkan waktu pada siang hari ini untuk kita bisa bersama-sama mendapatkan informasi ataupun hal-hal lain yang menjadi concern kita di masa depan kita, khususnya di zaman sekarang ini kan banyak milenial. Jadi kalau milenial itu punya mobil, itu biasa. Tapi yang luar biasa itu kalau milenial sudah berpikir bagaimana saya punya rumah. Nah, itu yang luar biasa itu. Maka ide-ide yang luar biasa ini, keinginan yang luar biasa ini mesti kita fasilitasi. Karena semakin kita mempunyai jangka waktu yang semakin panjang, maka akan jauh lebih mudah kita merencanakan apa yang akan kita lakukan di periode kehidupan kita di masa yang akan datang. Salah satu yang penting bagi kita semua adalah rumah. Jadi rumah itu merupakan salah satu kebutuhan pokok. Yang artinya kalau kita itu hidup tanpa rumah, yaitu kelihatannya kok hidup kita itu jauh dari kenyamanan. Tapi kalau kita punya rumah atau kita menghuni rumah, apalagi itu rumahnya punya kita sendiri, rasa nyaman itu akan menjadikan semangat bagi kita untuk bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana kita bisa mencari penghidupan yang lebih baik, sehingga kalau perlu rumah kita itu dari periode ke periode itu bertambah luas tanah maupun luas bangunannya gitu. Ya bisa di lokasi yang sama, bisa juga di lokasi yang lain. Tapi ada pengembangan. Nah, itu artinya sebagai salah satu keberhasilan dan kesuksesan kita. Ataupun kalau tidak tambah luas tanah, tidak bertambah luas bangunan, ya paling tidak nambah jumlah rumah gitu. Jadi ini adalah bagian bagaimana kita memotivasi untuk kita maupun siapapun yang berhubungan dengan kita bahwa salah satu kebutuhan yang penting dalam hidup kita adalah rumah. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan di dalam kesempatan webinar yang hari ini. Nanti akan ada penjelasan maupun diskusi dari pihak-pihak baik BPJS Ketenagakerjaan, dari Ciputra Group, yang dalam hal ini adalah Citraland Puri Serang, dan mungkin juga ada hal-hal yang nanti bisa menjadi satu gambaran bagaimana sih kita mendapatkan rumah yang layak, yang nantinya bisa menjadi satu tujuan kita untuk kita bisa hidup lebih baik lagi. Mungkin itu awal ataupun pembuka yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Irfan Lukman dari BPJS Ketenagakerjaan dan Pak Danisworo dari Ciputra Group dalam hal ini sebagai marketing manager, dan rekan-rekan dari Bank Mandiri yang sudah meng-arrange waktu maupun kesempatan untuk terselenggaranya acara yang hari ini. Mungkin itu yang saya sampaikan sebagai pembuka. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Antariksa atas sambutannya. Ya, tadi seperti yang Pak Antariksa bilang bahwa kalau punya mobil itu milenial udah biasa ya Pak, tapi kalau punya rumah itu baru luar biasa ya Pak. Apalagi di kondisi pandemi saat ini ya Pak, harus pintar-pintar berinvestasi ya Pak. Ya, di diskusi kali ini kita akan membahas saatnya milenial punya rumah bersama KPR Bank Mandiri dengan layanan khusus dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi seperti apa layanan dan tambahan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, mungkin kita akan
dengarkan sosialisasi dan pemaparan dari Bapak Irman Lukman selaku Akun Representatif Khusus BPJS Ketenagakerjaan. Selamat bergabung Pak Irman Lukman. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang Pak. Sudah siap ya Pak? Siap Bu, siap. Ya, mari kita dengarkan pemaparan dari Pak Irman Lukman. Sebelumnya bisa ditampilkan nggak materinya Bu, punten ini? Oh ya, siap. Ya. Kita tampilkan Pak. Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Antariksa selaku Head dari Bank Mandiri, Pak Budi Mulya dari Bank Mandiri Cabang Cilegon, dan Mas Daniswar dari Ciputra ya, Citralen ya Mbak. Halo Mbak, kedengaran nggak suaranya Mbak? Ya, kedengaran Pak. Ya? Iya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Bank Mandiri dan Citralen Serang yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalin kerjasama untuk menyampaikan program yang sangat bermanfaat bagi tenaga kerja, khususnya peserta-peserta yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan sharing mengenai program dari BPJS Ketenagakerjaan yang kami sebut dengan manfaat layanan tambahan, manfaat lain dari BPJS Ketenagakerjaan. Bisa di next Bu? Ya, di sini manfaat layanan tambahan ini adalah manfaat yang diberikan kepada peserta JHT, Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan yang eligible berupa fasilitas pembiayaan perumahan. Artinya, peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang mengikuti program Jaminan Hari Tua yang bisa menikmati manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan ini, manfaat layanan tambahan. Jadi dipastikan dulu terlebih dahulu kepada perusahaannya bahwa perusahaan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan itu harus mengikuti program Jaminan Hari Tua. Karena dana yang kami pergunakan di sini adalah dana kelola dari Jaminan Hari Tua dari tenaga kerja, seperti itu. Cuman nantinya ini tidak akan berhubungan dengan saldo Jaminan Hari Tua dari tenaga kerjanya. Artinya tidak ada pengurangan dari saldo Jaminan Hari Tua, seperti itu. Tujuannya apa? Tujuan dari MLT ini adalah memberikan kemudahan untuk memiliki rumah yang sehat, layak, dan terjangkau bagi seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian membantu kapasitas daya cicil ke perbankan, mendorong perluasan kepesertaan, meningkatkan brand image BPJS Ketenagakerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Kemudian mendukung program pemerintah sejuta rumah. Kalau berbicara mengenai MLT ini, memang tujuannya ini adalah pemanfaatan dana kelola dari BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dana jaminan hari tua yang telah dibayarkan oleh peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan, bagaimana dana tersebut bisa memberikan manfaat lebih kepada peserta. Untuk itu kami buat seperti ini, manfaat layanan tambahan agar tenaga kerja atau para pekerja yang belum memiliki rumah bisa kami fasilitasi dengan perbankan agar tenaga kerja tersebut memiliki rumah yang layak dan sehat dan terjangkau, seperti itu. Lanjut, Bu. Ya, ini program ini secara peraturan ini diatur dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan jaminan hari tua. Kemudian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 35 tahun 2016 tentang tata cara pemberian, persyaratan, dan jenis manfaat layanan tambahan dalam program jaminan hari tua. Jadi program ini tidak serta-merta merupakan program tersendiri dari BPJS Ketenagakerjaan, bahwa kami sudah berkonsultasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, bagaimana dana kelola kami ini bisa memberikan manfaat lebih kepada peserta. Kemudian di tahun 2017 kemarin kami sudah menjalin perjanjian kerjasama
dengan beberapa bank penyalur, termasuk Bank Mandiri sendiri, yang alhamdulillah kemarin sudah diperpanjang perjanjiannya dengan Bank Mandiri, di mana perjanjian ini dilakukan oleh Bank Mandiri kantor pusat dan BPJS Ketenagakerjaan kantor pusat, seperti itu. Kemudian diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang pengolahan aset jaminan sosial ketenagakerjaan. Seperti itu. Jadi program ini secara peraturan pemerintah adalah program yang sah, yang diakui oleh secara peraturan pemerintah. Untuk itu, bagi tenaga kerja yang mau memanfaatkan program dari BPJS Ketenagakerjaan ini, insya Allah sangat bermanfaat untuk kepemilikan rumah. Seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis manfaat layanan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah KPR subsidi. KPR subsidi, kemudian kedua KPR non-subsidi atau non-MBR, kemudian PUMP subsidi, kemudian pinjaman renovasi perumahan. Jadi ada 4 yang kami berikan untuk tenaga kerja, di mana dari tenaga kerjanya bisa memiliki rumah KPR yang subsidi, kemudian KPR non subsidi, KPR kemudian PUMP subsidi. PUMP di sini pinjaman uang muka perumahan untuk yang perumahan yang subsidi. Kemudian pinjaman renovasi perumahan. Cuman kalau berbicara dengan kita developernya adalah Citra Land, artinya nanti pemakaian KPR-nya adalah KPR yang non subsidi sepertinya Ibu ya, karena harga rumah dari ditawarkan nantinya dari Citra Land itu sendiri adalah termasuk dalam kategori KPR yang non subsidi, artinya komersil di sini, seperti itu. Kemudian ada manfaat lain yang diberikan kepada, bisa dinikmati oleh perusahaan dalam hal ini adalah developer atau pengembang, di mana pengembang bisa bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan dana dari BPJS Ketenagakerjaan yang bisa digunakan nantinya sebagai dana pembangunan perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi di sini bukan hanya tenaga kerja yang bisa mendapatkan manfaat layanan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan, tapi apabila suatu perusahaan atau developer membutuhkan dana kelola untuk digunakan sebagai untuk pembangunan perumahan, bisa bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Cuman kerjasama di sini kami sebutnya dengan fasilitas pembiayaan perumahan pekerja atau kredit konstruksi bagi developer, seperti itu. Baik, kita bahas satu-satu seperti apa persyaratan untuk mendapatkan KPR subsidi, non subsidi, PUMP kemudian pinjaman renovasi perumahan ataupun KPR kredit konstruksi, seperti itu. Lanjut. Nah, ini tidak banyak saya singgung karena KPR subsidi sendiri itu memang sudah diatur dalam pemerintah bahwa untuk KPR perumahan subsidi menggunakan suku bunga yang efektif 5% untuk yang subsidi. Mungkin perlu saya sampaikan aja secara gambaran umumnya syarat-syaratnya untuk mendapatkan KPR subsidi ini. Yang pertama adalah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan harus minimal 1 tahun, kemudian tertib administrasi dan tertib iuran. Dalam hal ini tertib administrasi dan tertib iuran yang dimaksud adalah bahwa perusahaannya tidak dalam kondisi menunggak. Jadi iuran BPJS Ketenagakerjaannya dibayar oleh perusahaan sampai dengan bulan berjalan. Artinya kalau sekarang sudah Desember, artinya sudah bisa dibayarkan sampai dengan bulan Desember 2020. Kemudian perusahaan tidak dalam kondisi PDS upah, TK, dan program. Artinya di sini perusahaan tidak dalam kondisi perusahaan daftar sebagian. Artinya keseluruhan upah yang dilaporkan adalah memang keseluruhan dari upah yang diterima dari tenaga kerja. Kemudian jumlah tenaga kerja yang dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang sebenarnya yang bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian tidak dalam kondisi PDS program. PDS program di sini ketika aset dan omset dari perusahaan kami lihat, kami verifikasi. Jika hasil verifikasi kami diwajibkan mengikuti yang 4 program, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, maka perusahaan harus mengikuti 4 program tersebut. Jadi kami lihatnya dari aset omsetnya.
Seperti itu. Kemudian belum memiliki rumah, kemudian memenuhi syarat dan ketentuan dari bank. Seperti itu. Kemudian untuk KPR subsidi ini harga KPR-nya, limit KPR subsidi sebesar 99% dari harga rumah. Harga rumah diatur oleh pemerintah. Untuk kalau sekarang nih harga rumah untuk KPR subsidi itu sendiri 150.500.000. Kemudian jangka waktunya maksimal 20 tahun ditetapkan oleh bank penyalur. Kemudian suku bunganya efektif ini karena sudah diatur oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat sebesar 5% ini efektif untuk perumahan yang subsidi. Cuma tidak berlaku sepertinya untuk perumahan yang di Citraland. Karena harga rumah dari Citraland masuk kategori perumahan yang komersil. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut, Bu. Ya, ini ada perumahan KPR yang non-subsidi. Nah, ini yang bisa dipakai nanti untuk pengambilan perumahan di Citraland seperti itu. Nah, persyaratannya sendiri, pada dasarnya sama tadi yang saya sebutkan bahwa tenaga kerja tersebut harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 1 tahun. Jadi 1 tahun telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian perusahaannya pun telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 1 tahun. Kemudian tertib administrasi dan tertib iuran. Tidak dalam kondisi menunggak, kemudian iuran yang dibayarkan kalau sekarang sudah Desember artinya paling telat November sudah dibayarkan November. Kemudian tidak dalam kondisi PDS-TK, PDS UPA dan PDS program. Kalau istilah PDS di sini PDS UPA, PDS TK dan PDS program biasanya HRD perusahaan yang paham bahwa perusahaan yang dilaporkan, jumlah tenaga kerja yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan harus sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Ini kami ulang-ulang karena memang ini menjadi kewajiban dari perusahaannya bahwa upah atau gaji dari tenaga kerja harus dilaporkan sepenuhnya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian tenaga kerjanya harus dilaporkan keseluruhan ke BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang ketiga adalah bukan dalam kondisi PDS program, artinya sesuai dengan aset omsetnya bahwa ketika perusahaan tersebut harus terdaftar 3 program, maka terdaftarnya harus 3 program, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Tetapi kalau aset omsetnya harus mewajibkan dia ikut dalam kategori 4 program, maka 4 program dari BPJS Ketenagakerjaan harus diikutkan. Yang pertama jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Kemudian syarat yang keempat adalah belum memiliki rumah. Artinya rumah di sini adalah rumah yang pertama. Rumah pertama bagi untuk tenaga kerjanya, bagi tenaga kerjanya. Kemudian memenuhi syarat dan ketentuan dari bank penyalur di sini, artinya dari Bank Mandiri nantinya. Kemudian harga rumah maksimal di 500 juta untuk yang perumahan komersil. Artinya harga jual rumahnya itu maksimal dinilai 500 juta. Kemudian nilai KPR dari yang bisa diajukan adalah maksimal 95% dari harga rumah. Artinya kalau 95% dari 500 juta, artinya KPR-nya sebesar 450 juta. Nah, kemudian DP-nya itu 10%-nya atau 5%-nya, 5-10%-nya itu ditanggung oleh tenaga kerja. Kemudian maksimal 20 tahun. Jangka waktunya ditetapkan oleh bank penyalur. Nah, di sini yang bisa menetapkan apakah rumah yang diambil dari tenaga kerja ini bisa dicicil atau di KPR-kan 10 tahun kah, 15 tahun kah, ataupun 20 tahun, ini ditentukan oleh Bank Mandiri nantinya. Nanti Bank Mandiri punya verifikasi tersendiri, hitungan tersendiri, pendapatan yang seperti apa yang bisa mendapatkan KPR 10 tahun, 15 tahun, ataupun 20 tahun. Kemudian suku bunganya, nah ini yang manfaat yang didapatkan dari tenaga kerjanya. Sebenarnya kalau misalnya mendapatkan manfaat layanan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan, ini yang didapatkan bahwa cicilannya itu menggunakan BI repo rate ditambah 3%. Artinya suku bunganya insya Allah jauh di bawah suku bunga kalau tidak menggunakan MLT. Artinya suku bunga yang digunakan jauh lebih kecil daripada suku bunga perbankan. Seperti itu. Kemudian
Ketentuan lainnya diperuntukkan rumah tapak atau rumah susun. Wajib menggunakan KPR, keputusan kredit berdasarkan penilaian dari bank. Artinya ya jumlah kreditnya ini tanpa intervensi dari BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan oleh bank penyalur dari Bank Mandiri nantinya yang menetapkan berapa persen yang bisa di KPR-kan seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, di sini ada kembali ke tadi yang PUMP ya. Nah, ini kalau PUMP ini digunakan untuk disandingkan bersama dengan perumahan yang non subsidi. Nah, artinya misalnya tenaga kerja mau ambil perumahan yang non subsidi, kemudian tidak ada uang mukanya, tenaga kerjanya tidak memiliki uang muka. Nah, ini bisa digunakan oleh tenaga kerja untuk mendapatkan uang muka dari BPJS Ketenagakerjaan. Syaratnya sama, bahwa minimal 1 tahun telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dari tenaga kerjanya dan perusahaannya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya PUMP ini mau digunakan untuk mengambil perumahan yang komersil, itu tidak bisa digunakan. Ya, karena ketentuannya tadi bahwa rumah komersil maksimal harganya 500 juta, kemudian harus ada DP dari tenaga kerja, minimal 5%. Kalau ketentuan dari BPJS Ketenagakerjaannya, tapi nanti itu ada ketentuan tersendiri dari perbankannya bahwa ada bank yang menginginkan 10% sebagai DP dari tenaga kerjanya, tergantung developernya juga. Kalau developernya minta 10% dari pendapatan tenaga kerja sebagai DP, nah sisanya itu sebagai KPR nantinya. Tapi ini yang PUMP ini, pinjaman uang muka perumahan, sekali lagi mohon maaf tidak bisa digunakan untuk mendapatkan perumahan yang komersil. Seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, selain untuk mendapatkan kredit perumahan, dari BPJS Ketenagakerjaan juga ada program pinjaman renovasi perumahan. Pinjaman renovasi rumah, kemudian limitnya di sini adalah 50 juta, maksimal limit 50 juta. Kemudian jangka waktunya 10 tahun ditetapkan oleh bank penyalur. Suku bunganya sama, menggunakan BI repo rate ditambah 3% efektif. Nanti ini BI repo rate ini nanti dijelaskan oleh Bank Mandiri, mungkin nanti Pak Budi yang akan menjelaskan BI repo rate itu sebenarnya apa sih, kemudian bagaimana hitungannya. Nah, dari situ nanti muncul suku bunga yang digunakan untuk pembiayaan KPR dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian untuk syarat lainnya adalah mempunyai sertifikat dan IMB, kemudian keputusan kredit berdasarkan penilaian dari bank. Seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, ini program yang keempat adalah, yang kelima adalah kredit konstruksi, diperuntukkan kepada developer atau perusahaan yang membutuhkan dana kelola untuk membangun perumahan. Nah, persyaratannya apa? Persyaratannya adalah telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tertib administrasi dan tertib iuran, tidak PDS upah, TK dan program, kemudian badan hukumnya perseroan terbatas atau PT, kemudian memenuhi syarat dan ketentuan dari bank. Kemudian jangka waktu pengembalian uangnya adalah maksimal 5 tahun, ditetapkan oleh bank penyalur. Nah, suku bunganya di sini agak berbeda dengan suku bunga kalau KPR perumahan. Kalau untuk yang kredit konstruksi ini BI repo rate ditambah 4%. Kalau yang tadi hanya ditambah 3%. Kalau ini yang BI repo rate-nya ditambah 4%. Kemudian maksimal limit yang bisa di KPR atau yang bisa dana yang bisa diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah 80% dari RAB-nya. 80% dari RAB. Kemudian seluruh rumah dijual kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini penting diketahui untuk developer bahwa nanti rumah yang dibangun memang diperuntukkan dijual untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Ya, lanjut ke, nah, prosedurnya seperti apa sih? Prosedurnya untuk pengajuan MLT ini dari BPJS Ketenagakerjaan. Untuk berbicara mengenai pengajuannya itu sendiri, bahwa tenaga kerja itu tidak bertemu dengan petugas BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya. Karena pengajuannya tenaga kerja ini langsung mengajukan ke bank. Dalam hal ini misalnya Bank Mandiri, nanti tenaga kerja ini langsung ke Bank Mandiri
untuk pengajuan kredit menggunakan manfaat layanan tambahan. Nah, di sana semua persyaratan ada di banknya. Tenaga kerja atau peserta kami hanya melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta dari Bank Mandiri. Seperti itu. Setelah persyaratan tersebut lengkap, kemudian Bank Mandiri melakukan verifikasi berkas terhadap berkas yang telah diajukan oleh peserta. Ketika berkas tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Bank Mandiri, maka berkas tersebut dilimpahkan ke BPJS Ketenagakerjaan oleh Bank Mandiri ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, nanti tugas saya di sini yang akan memverifikasi kepesertaannya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan hanya melihat yang tadi bahwa tenaga kerja ini sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 1 tahun. Kemudian perusahaannya telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 1 tahun. Kemudian bukan PDS-TK, bukan PDS upah, bukan PDS program. Kemudian perusahaan dalam kondisi tertib iuran dan tertib administrasi. Nah, setelah saya melakukan verifikasi mengenai kepesertaannya, maka maksimal 5 hari kerja, saya dari BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan berita acara ataupun surat persetujuan atau penolakan dari kredit yang diajukan oleh peserta. Kalau misalnya memang memenuhi persyaratan, maka kami terbitkan surat persetujuan kepada Bank Mandiri untuk segera dilakukan akad kredit bersama dengan tenaga kerjanya. Tetapi kalau misalnya kami melakukan verifikasi dan tidak memenuhi syarat, ya mohon maaf kami terbitkan surat penolakan untuk mendapatkan manfaat layanan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya, seperti itu alurnya, Bu. Bisa dilanjut? Nah, ini tadi sama bahwa prosedurnya yang pertama dilakukan di bank penyalur, dalam hal ini Bank Mandiri, berkasnya di sana, kemudian dilakukan BI checking. Nah, di sini biasanya kenapa kami dahulukan verifikasi di perbankan, karena kebanyakan nih dari pengalaman saya selama 5 tahun mengelola manfaat layanan tambahan ini, kebanyakan tenaga kerja tidak bermasalah di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya, tidak bermasalah. Tapi yang bermasalah kebanyakan di BI checking-nya. Entah misalnya ada pinjaman di tempat lain lah atau bagaimana. Nah, ini biasanya kebanyakan nih yang tidak lolos karena BI checking-nya. Seperti itu. Makanya kami dahulukan verifikasinya terlebih dahulu di Bank Mandiri itu sendiri. Karena kalau dari BPJS Ketenagakerjaan, apalagi kalau memang perusahaannya perusahaan-perusahaan yang besar ataupun perusahaan-perusahaan yang BUMN, bisa kami pastikan bahwa 95% sampai 100% itu perusahaan-perusahaan tersebut memang dalam kondisi tertib administrasi dan tertib iuran. Makanya itu tadi kami dahulukan verifikasi di bank penyalur seperti itu. Bisa dilanjut, Bu. Oke, ini sama aja nih alurnya, pengajuan berkasnya dan verifikasinya. Intinya nanti ketika berkas saya terima, saya lakukan verifikasi, dan 5 hari kerja, maksimal 5 hari kerja, saya harus memberikan jawaban kepada Bank Mandiri bahwa berkas tersebut kami tolak ataupun kami setujui. Seperti itu. Ya, bisa dilanjut. Oke, ini prosedurnya sama. Lanjut, Bu. Nah, untuk simulasi kreditnya seperti ini. Saya sampaikan simulasi kredit untuk yang kita ambil yang contoh yang pertama non subsidi, artinya komersil di sini. Komersil dengan harga jual rumah misalnya anggaplah 500 juta. Kemudian uang muka yang diminta adalah 10%, artinya DP-nya 10% yang harus dibayar oleh tenaga kerja, artinya 50 juta misalnya dengan harga rumah yang 500 juta. Kemudian DP 10%. Artinya maksimal KPR-nya di sini adalah 450 juta. Jika jangka waktunya 20 tahun, kemudian menggunakan suku bunga perbankan yang sekarang, biasanya kan kalau di program dari bank itu yang flat di awalnya doang, entah 2 tahun pertama kah atau 3 tahun pertama. Itu biasanya flat yang di awal. Nah, setelah itu barulah naik dengan suku bunga ya kira-kira mungkin ada sekarang di 11 sampai 14%. Nah, kalau saya ambil misalnya dengan nilai suku bunga 11,25%, maka angsuran yang dibayar adalah 4,7, 4.786.300. Sedangkan kalau
menggunakan KPR dari BPJS Ketenagakerjaan, artinya menggunakan program manfaat layanan tambahan, harga rumah 500 juta, kemudian uang mukanya 10%, kemudian KPR-nya yang disetujui adalah 450 juta, artinya 90%, maka kemudian BI repo rate sekarang kan informasi terakhir 4,75 ya. Saya anggaplah misalnya 4,75 nih BI repo rate yang sekarang. Kemudian artinya suku bunga yang dipakai dari BPJS Ketenagakerjaan adalah 7,75% karena BI repo rate ditambah 3%, seperti itu. Sehingga kalau harga rumahnya 500 juta, maka total angsurannya yang dibayarkan setiap bulannya itu sekitar 3,7 juta. Artinya ada selisih angsuran 1 juta rupiah. Jadi lumayan yang selisih yang dibayarkan dari tenaga kerja ketika menggunakan program dari BPJS Ketenagakerjaan. Ada selisih 1 juta setiap bulan yang dibayarkan. Jadi itu tadi manfaat yang, apa sih manfaat yang diberikan kepada tenaga kerja? Nah, manfaatnya bahwa itu selisih 1 juta pembayarannya, iurannya. Kalau menggunakan ini nih, dengan harga rumah yang 500 juta. Jadi lebih murah jatuhnya lebih murah seperti itu. Karena suku bunganya jauh lebih kecil. Nah, lanjut. Kemudian persyaratan-persyaratan tambahan dari kami bahwa itu nanti di sana di Bank Mandiri nantinya ada formulir persetujuan KPR dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian lanjut ada juga formulir. Halo, bisa dilanjut, Bu? Nah, ini kalau kredit konstruksi untuk yang developer, kemudian ada formulir satu lagi, surat keterangan tidak memiliki rumah. Nih, ini formulir permohonan manfaat layanan tambahan, kemudian surat pernyataan manfaat layanan tambahan. Ini semuanya nanti didapatkan di bank bagi tenaga kerja yang mau mengajukan manfaat layanan tambahan. Kemudian lanjut. Nah, ini yang terakhir ada surat keterangan tidak memiliki rumah, karena memang ini diperuntukkan untuk tenaga kerja yang belum memiliki rumah, artinya diperuntukkan untuk rumah pertama. Seperti itu, Bu. Ya, mungkin lanjut. Nah, mungkin singkat dari kami, dari BPJS Ketenagakerjaan mengenai manfaat yang bisa diberikan kepada tenaga kerja yang mau mendapatkan rumah sesuai dengan impian dari tenaga kerja itu sendiri. Jadi BPJS Ketenagakerjaan insya Allah bisa membantu dengan kerjasama dari bank penyalur, dalam hal ini dengan Bank Mandiri dan Citra, seperti itu. Mungkin demikian dari kami, Bu. Kami saya kembalikan kepada Ibu Susi Kurniawati. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Irman Lukman selaku akun representatif BPJS Ketenagakerjaan. Ya, ini ternyata program ini sudah lama berlangsung ya, Pak? Kalau program ini sebenarnya sudah lama sih, Bu. Karena dari 2017. Dari 2017 sudah berlangsung. Ya. Jadi buat para peserta mungkin yang belum tahu, ini tadi sudah dipaparkan manfaatnya, dan mudah-mudahan ke depannya peserta yang ikut dalam program BPJS ini semakin banyak, karena tadi kemudahan layanan tambahannya adalah cicilannya jadi lebih murah ya, Pak. Cicilannya betul, jadi Bu. lebih murah. Betul. Cicilannya lebih murah. Kan, kalau angsuran mahal tuh, jadi orang tuh mau beli rumah tuh agak mikir lagi gitu ya, Pak. Ya, tapi ini udah murah. Gini mungkin saya bisa informasikan bahwa manfaat layanan tambahan ini juga saya ikut di dalamnya. Artinya saya beli rumah nih, kebetulan saya beli rumah di Citra juga dengan menggunakan program ini, program dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Karena kan saya sebagai pekerja juga, saya juga pengen punya rumah lah selama kerja, makanya ya ada kesempatan dari BPJS Ketenagakerjaan, saya bandingkan suku bunga dari BPJS Ketenagakerjaan dengan suku bunga di bank, ternyata jauh lebih kecil. Makanya saya tertarik, oh ya udah saya ambil juga lah untuk di Citra sebagai rumah pertama saya di Serang, seperti itu.
Oh iya, iya, iya. Terima kasih banyak nih Pak atas pemaparannya. Mudah-mudahan Iya. semakin banyak kaum milenial yang tertarik dan tidak perlu takut karena harganya bisa jadi lebih terjangkau ya, cicilan per bulannya. Betul, Ya, betul. selanjutnya mungkin Ya, pemaparan dari Pak Budi Mulya selaku Asisten Vice President Bank Mandiri. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Pak Budi. Halo Pak Budi. Pak Budi mic-nya belum diaktifkan. Ya. Selamat siang, Bu Susi. Iya Pak. Suaranya menggema nih Pak. Terang aja. Siang, Bu Susi. Terdengar, Bu? Ya, Pak. Suaranya menggema sedikit Pak. Selamat siang. Ya. Bisa kita mulai ya Pak? Halo. Ya Pak. Ya. Kita persilakan kepada Pak Budi Sekarang untuk gimana, Bu? materi. Sudah jelas terdengar? Pak. Sudah terdengar, Bu? Sudah Pak, sudah. Sudah jelas? Ya. Sudah jelas Pak? Ya. Silakan Pak Budi. Halo? Ya, halo Pak. Bisa dimulai Pak? Ya. Sudah terdengar, Bu? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Iya. Sudah terdengar, Bu? Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Slide-nya tapi saya belum lihat nih. Belum muncul. Slide-nya sudah muncul. Baik, selamat siang. Ya. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Pak Antariksa Gumelar, Area Head Bank Mandiri Cilegon, Bapak Irman Lukman, akun representatif khusus dari BPJS Ketenagakerjaan Serang, dan Bapak Dani Sworo, Marketing Manager Ciputra Group. Baik, baru saja kita sudah menyaksikan pemaparan mengenai manfaat layanan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kita lihat tadi ada 4 manfaat yang sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Irman. Nah, Bank Mandiri dalam hal ini sebagai bank penyalur dari program atau program dana adalah KPR yang non subsidi. Jadi kalau BPJS punya program, maka Bank Mandiri mempunyai produk untuk mengimplementasikan program yang dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan. Untuk lebih jelasnya lagi, produk apa yang terkait dengan manfaat layanan tambahan BPJS Tenaga Kerja, saya akan menyampaikan sesuai dengan slide yang ada. Boleh Bu, dimulai slide-nya? Baik. Produk yang ada di Bank Mandiri yang terkait dengan manfaat layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan itu merupakan KPR diperuntukkan untuk karyawan yang memiliki penghasilan tetap selama minimal 1 tahun.
Persyaratan kedua yaitu berlaku untuk pembelian rumah pertama. Nah, ini kan nanti banyak pertanyaan juga nih, seperti apa nih rumah pertamanya, gitu kan? Tapi dari Pak Irman tadi sudah menjelaskan bahwa cukup mengisi. So, dari sisi bank, nanti kita akan mempunyai fasilitas KPR. Kalau sudah berarti dia bukan untuk rumah yang pertama. Kemudian target market berikutnya adalah mendapatkan rekomendasi dari BPJS Ketenagakerjaan seperti yang tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Irman. Belum memiliki rumah, terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan minimal 1 tahun, dan peserta tertib administrasi membayar iuran. Kemudian dari sisi bank, persyaratannya secara usia minimal 21 tahun. Dan 21 tahun ini umurnya milenial. Makanya kita sepakat judulnya adalah KPR milenial. Kemudian pada saat lunas usia maksimum 55 tahun untuk karyawan. Dari sisi limit kredit, itu yang kita bisa berikan minimal 45 juta dan maksimal 500 juta. Jangka waktunya itu 20 tahun untuk rumah dan 15 tahun, sebenarnya ada tambahan 15 tahun untuk apartemen. Penghasilannya minimal 2,5 juta untuk luar Jakarta dan minimal 3,5 juta untuk Jakarta. Dan ini saya pikir semua pegawai masih bisa ya untuk memenuhi kriteria penghasilan. Next-nya, Bu. Next slide-nya. Next. Halo, bisa next slide. Oke. Kemudian ini DBR-nya, artinya DBR itu adalah bagian dari income yang bisa maksimal digunakan sebagai angsuran. Jadi kalau pendapatannya itu 5 juta, maka DBR maksimum atau pendapatan yang dipergunakan untuk angsuran secara maksimum itu 50% atau 2.500.000. Sedangkan kalau penghasilan di atas 5 juta dan di bawah 10 juta, maka DBR-nya itu 55%. Sedangkan di atas 10 juta, DBR-nya 65% atau 6.500.000. Kemudian suku bunga. Nah, ini adalah hal yang paling menarik dari program KPR Manfaat Layanan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan. Bunganya itu adalah 7 hari BI rate plus 3% sampai dengan masa tenor. Artinya bunganya ini sampai akhir lunas itu dihitung berdasarkan tingkat bunga BI selama 7 hari plus 3%. Nah, apa itu repo rate BI 7 hari? Itu biasanya BI setiap bulan mengeluarkan yang namanya rate repo BI. Kalau saat ini repo rate BI itu sebesar 3,75. Jadi Bapak Ibu semua kalau mengajukan KPR manfaat layanan tambahan itu mendapatkan bunga kurang lebih 6,75. Dan ini berlaku sampai akhir tenor. Namun bunga itu selalu berubah mengikuti repo rate BI. Jadi perubahan bunga itu kita ambilnya awal tahun. Misalnya saat ini 3,75. Maka kita akan mendapatkan bunga KPR sebesar 6,75. Nanti pada saat bulan Januari itu akan dilihat lagi berapa repo rate BI. Kalau turun berarti sejak
Januari 2001 bunga KPR-nya akan turun. Begitu juga sebaliknya, kalau repo rate BI-nya naik, dia akan naik kembali. Berdasarkan repo rate BI 1 bulan sebelumnya. Jadi kalau bulan Januari berarti berdasarkan repo rate BI bulan Desember tahun sebelumnya. Setiap awal tahun selalu ada perubahan. Jadi di awal tahun itu berlaku untuk 1 tahun penuh. Kemudian biaya-biayanya seperti halnya standar biaya-biaya yang berlaku dalam KPR, yaitu provisi, biaya taksasi agunan, administrasi, biaya notaris, pengikatan, dan biaya asuransi, kerugian, dan jiwa. Kemudian next berikutnya. Nah, ini adalah persyaratan dokumen. Persyaratan dokumen yang pertama, aplikasi diisi dengan lengkap dan benar. Kemudian kopi KTP calon debitur dan suami istri debitur. Kopi kartu keluarga. Kopi surat nikah, kopi NPWP pribadi atau SPT pribadi. Surat pernyataan mengenai fasilitas KPR yang sudah diterima maupun yang sedang dalam proses pengajuan permohonan baik di bank maupun di bank lain, maksudnya di Bank Mandiri atau di bank lain. Surat perjanjian pemisahan harta yang disahkan oleh notaris apabila ada. Kemudian yang menyangkut dokumen income, itu adalah kopi rekening tabungan pribadi 3 bulan terakhir dan asli slip gaji terakhir atau surat keterangan penghasilan dan surat keterangan jabatan. Sedangkan dokumen agunan, kalau primary itu surat pemesanan rumah. Sedangkan secondary yaitu surat penawaran rumah dari penjual. Kalau primary itu biasanya berhubungan dengan developer. Kemudian ada kwitansi DP dan bukti transfer DP. Kemudian dokumen tambahan lainnya, kopi kartu BPJS Ketenagakerjaan, surat keterangan belum memiliki rumah yang sudah ada di bank, kemudian form persetujuan dari BPJS Ketenagakerjaan. Nanti soal setelah kita terima persyaratan dokumen ini, maka kami akan menyerahkan atau mengirim langsung ke BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian setelah ada persetujuan baru kita proses fasilitas KPR layanan tambahan ini. Next berikutnya, Bu. Slide berikutnya. Baik, terima kasih. Mungkin secara ringkas seperti itu produk KPR layanan tambahan BPJS Tenaga Kerja yang ada di Bank Mandiri. Mungkin nanti kalau ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, silahkan bisa bertanya. Mungkin itu Bu Susi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Budi atas pemaparannya. Jadi ini juga kemudahan buat nasabah Bank Mandiri ya Pak? Betul Bu. Terutama yang payroll-nya di Bank Mandiri ya Pak? Ya betul. Iya. Iya Pak, saya mau ngasih info, saya nasabah setia Bank Mandiri Pak. Alhamdulillah. Sedikit ya. Tapi rumahnya sudah banyak ya Bu? Baru 1 Pak, doain bisa nambah Pak. Amin Bu. Terima kasih banyak Pak Budi. Semoga layanan ini juga memberikan kemudahan buat nasabah Bank Mandiri dan semakin mudah tentunya untuk memiliki rumah impian. Ya, terima kasih banyak Pak Budi sekali lagi. Selanjutnya narasumber kita yang ketiga yaitu dari Pak Dani Sworo, Marketing Manager Ciputra Group. Selamat sore Pak Dani Sworo. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Sehat selalu ya Pak. Sehat Bu, terima kasih. Ya, sudah siap ya Pak? Sudah Bu. Ya, silakan Pak Danis untuk materinya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu buat Pak Antariksa
buat Pak Irman yang selaku dari BPJS yang juga sudah menjadi pelanggan setia Ciputra nih. Juga Bu Susi host kita dan Pak Budi Mulya yang tadi sudah memaparkan program-program dari KPR Mandiri. Nah, saya sedikit nyeleneh dikit ya sore hari ini. Jadi saya kasih judul presentasi saya, Jangan Beli Properti. Oke, mungkin bisa di next dan mungkin banyak yang bingung kali ya, kenapa jangan beli properti. Nah, saya mau satir sedikit. Jangan beli properti, harganya naik terus, nggak akan kuat kalian. Biar saya saja yang beli properti. Jadi, seperti yang Bapak Ibu tahu, harga properti itu naik terus tiap. Karena apa? Karena harga tanah naik terus, harga bahan bangunan juga naik terus. Nah, ini satir ya, jangan ditanggapin serius. Jadi, mungkin next slide. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa setiap tahun itu kita menghadapi yang namanya inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi itu adalah dulu waktu kecil, saya uang saku Rp200 bisa beli buat teh botol. Nah, sekarang harganya 3.000. Jadi uang kita tuh semakin lama itu nilainya akan semakin tergerus kalau dibiarin begitu saja, apalagi kalau cuma disimpan dalam bentuk tabungan. Nah, makanya untuk melawan inflasi yang ibaratnya dalam gambar ini itu kan besar sekali ya. Jadi kita harus namanya berinvestasi. Jadi ibarat kita jalan ke atas sementara kita melawan eskalator turun. Jadi lama-lama uang kita itu nilainya kalau kita biarkan begitu aja. Next slide. Nah, mengutip dari bukunya Robert Kiyosaki, saya mikir ya sejak pertama kali saya kerja, saya mau jadi karyawan berapa lama gitu ya. Oke, saya saat itu sebagai employee, sebagai karyawan, saya punya kerjaan. Saya bisa mengamankan kebutuhan hidup, kebutuhan dasar saya. Tapi selanjutnya apa? Apakah saya mau berhenti di situ terus gitu? Apakah setiap langsung dihabisin buat jalan-jalan? Enggak. Jadi berhubung saya juga tidak punya rencana jangka panjang sebagai business owner atau self-employed, maka saya memilih untuk menjadi seorang investor. Jadi saya sebagai seorang milenial, saya juga tidak hanya mengajarkan apa yang ditulis dalam buku, tapi juga saya mempraktekkan. Next slide. Jadi semenjak dari awal bekerja, saya selalu memegang prinsip earn, save, and invest. Jadi penghasilan itu ditabung, diinvestasikan, dan properti pertama saya, rumah ini tuh beli tahun 2011. Kalau divaluasi secara harga pasar, mungkin angkanya udah sekitar 300% kenaikannya. Nah, yang properti kedua dibeli tahun 2014, properti ketiga tahun 2017, keempat tahun 2018, dan kemudian tahun 2019 ya saya jual. Dan properti keempat, karena yang tadi sebelumnya udah dijual, saya baru beli tahun ini, di tahun 2020. Nah, kedua, ketiga, dan keempat itu, tiga-tiganya itu proyek Ciputra saya beli. Jadi selain tadi Pak Irman juga menyampaikan ya, dia memanfaatkan JS, memanfaatkan fasilitas perusahaan, saya pun juga memanfaatkan fasilitas perusahaan. Nah, selanjutnya, next slide. Nah, saya percaya sebagai generasi milenial ini, kita ini sebagai sandwich generation. Jadi, kalau Bapak Ibu tahu sandwich, rotinya kan ada di atas dan di bawah, dagingnya di tengah. Selain membiayai biaya hidup untuk anak-anak, saya biaya hidup untuk orang tua. Atau mungkin ada beberapa teman-teman yang
membiayai mertua juga. Bayangin ya, kalau anaknya 2, punya orang tua 2, dua-duanya masih ada, lalu mertua juga. Berarti selain mulut kita suami istri, kita juga membiayai 6 orang lainnya. Nah, untuk itu kita harus menghentikan siklus ini, jangan sampai anak kita itu juga ikut terdampak gitu ya. Nanti ketika kita masuk di usia pensiun, udah nggak bisa kerja lagi, udah nggak bisa punya penghasilan, kita menggantungkan hidup sama anak kita lagi gitu, dan siklusnya akan terulang kembali. Nah, makanya sebisa mungkin saya manfaatkan KPR gitu. Jadi setiap kali saya KPR lunas, saya beli properti lagi. Setiap kali KPR lunas, saya beli properti lagi. Begitu terus. Jadi saya juga tidak menaikkan biaya hidup atau kelas ya. Jadi seperti yang tadi Bu Susi bilang gitu, nggak perlu mobil mewah, cukup naik motor bebek aja yang mungkin 12 tahun lalu saya masih pakai gitu. Nah, buat Bapak Ibu yang mungkin masih ngontrak, saya juga kemarin sempat browse, kalau kontrak di tempatnya kita itu setahun 30 juta. Nah, sementara kalau nyicil KPR bisa dapat rumah baru. Nah, uangnya yang kalau ini komparasinya apple to apple kan, produknya sama, lokasinya sama, ya lebih baik KPR gitu. Kita perlu keluar duit 2-3 juta yang akhirnya nggak bisa jadi aset gitu, sayang. Nah, yang keempat, saya berpikir bahwa estate ini bisa menjadi warisan anak cucu, sehingga mereka ke depan ketika mereka mau berkarya, ketika mereka masuk usia produktif, mereka bisa jadi kerja apa aja, nggak perlu ada tekanan finansial. Ya, next slide. Nah, kenapa 3 dari properti yang saya beli itu ada 3-nya di Ciputra? Karena saya percaya Ciputra itu punya komitmen atau integriti dalam menjalankan proyeknya. Jadi dari 3 proyek yang saya beli itu, saya nggak pernah lihat lokasinya sama sekali. Dari saya beli, saya tanda tangan SP, saya hanya lihat pada saat serah terima. Jadi benar-benar urusan sewa, urusan jual beli, betul-betul di-maintain dengan baik oleh timnya Ciputra. Saya pada saat beli pun juga nggak pernah ikut ngawasin pembangunannya, udah benar-benar merem aja, fokus di kerjaan, fokus gimana caranya bisa cari properti murah lagi. Nah, yang kedua adalah saya lihat juga misinya gitu ya, sebagai karyawan yang bekerja di Ciputra, saya percaya baik direksi, jajaran owner, komisaris, dan timnya itu semua punya misi yang sama, yaitu menyediakan proyek yang profitable, sebagai investasi yang profitable. Ini juga salah satu alasan kenapa salah satu properti yang saya beli udah saya jual dalam 1 tahun. Karena profitnya udah cukup tebal waktu itu. Untuk kemudian saya puterin beli properti lagi. Dan Bapak Ibu juga boleh bandingin ya dengan developer-developer lainnya gitu yang mungkin bisnisnya di properti udah cukup lama, tapi core bisnisnya bukan properti. Nah, Ciputra ini sudah 39 tahun berkarya di properti dan core bisnisnya hanya properti. Jadi ibaratnya kita buah itu udah matang pohon banget gitu. Jadi kita udah ngerti banget bagaimana sih menjalankan bisnis properti ini dengan baik. Selanjutnya, nah, jadi Citraland Puri Sarang ini seperti yang Bapak Ibu tahu, kita sudah merilis tipe Dakota ya, yang harganya sangat terjangkau buat karyawan. Mengingat Desember juga cuti sudah dipangkas, liburan nggak bisa kemana-mana, mendingan uangnya buat nyicil aja, buat investasi. Syukur-syukur bisa buat anak cucu. Harganya kalau memang tahun depan udah pulih kembali ekonomi, siapa tahu bisa naik lagi. Nah, karena harganya cukup terjangkau, bunga KPR tadi juga udah disampaikan oleh Bank Mandiri dan BPJS juga sangat bersahabat, sangat murah. BI rate juga udah turun jadi 3,75. Kayaknya ini udah saatnya mengeluarkan simpanan-simpanan yang tadinya disimpan di deposito. Sayang gitu ya, deposito bunganya berapa setahun?
Ya lebih baik investasikan dalam properti. Info aja, Dakota ini kita udah jual habis di tahap satunya, sudah terjual habis. Sekarang kita lagi pasarin di tahap kedua. Next slide. Oke, itu aja dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih, Bu Susi, atas kesempatannya. Ya. Terima kasih banyak Pak Danis Woro selaku Marketing Manager Ciputra Group. Ya, di usia muda sudah punya 4 rumah dan kayaknya tahun depan nambah lagi ya Pak ya. Amin, 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 amin. Ya, sebagai generasi milenial memang harus nggak boleh jadi generasi sandwich, tapi harus sudah mulai memikirkan investasi, dan Ciputra menyediakan rumah dengan harga yang terjangkau, tadi yang 200 jutaan ya Pak, itu dapat yang terbaru. Mungkin ada para peserta yang ingin bertanya, sudah ada di kolom chat, mungkin saya bacakan terlebih dahulu ya. Jadi untuk para penanya yang terpilih nanti akan mendapatkan saldo GoPay dari penyelenggara kegiatan. Ini sudah ada satu penanya, mungkin nanti bisa langsung dijawab. Dari Harmoni FM, Mbak Siska, izin bertanya untuk Pak Budi, untuk Bank Mandiri selain memberikan KPR bagi peserta BPJS Tenaga Kerjaan, apakah ada fasilitas lain seperti pinjaman uang renovasi rumah atau kredit renovasi? Mari ya Pak, sambil dibaca nih kolom chat. Oh iya, saya ulangin ya Pak, izin bertanya untuk Pak Budi, Bank Mandiri selain memberikan KPR bagi peserta BPJS Tenaga Kerjaan, apakah ada fasilitas lainnya seperti pinjaman uang muka atau renovasi rumah? Untuk bunganya, kalau yang KPR subsidi dan non subsidi, apakah sama atau berbeda? Dan saya juga mau tanya, pengucuran KPR untuk BPJS Tenaga Kerjaan berapa? Jadi ada 2 pertanyaan nih Pak, untuk Bank Mandiri dan untuk BPJS. Mungkin silakan Pak Budi terlebih dahulu menjawab. Ya, baik Bu Susi. Terima kasih Bu Siska atas pertanyaannya ya. Pertanyaannya terkait kerjasama dengan BPJS, apakah Bank Mandiri juga memiliki fasilitas seperti pinjaman uang muka atau kredit renovasi perumahan. Baik, terkait dengan kerjasama dengan BPJS, kita hanya membiayai untuk rumah baru dan rumah pertama. Terkait dengan fasilitas lainnya, memang kita belum ada kerjasama dengan BPJS. Namun demikian, secara reguler kita juga punya produk yang namanya kredit multiguna. Itu bisa digunakan untuk kredit renovasi rumah. Tapi memang itu bukan produk yang terkait dengan kerjasama dengan BPJS. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian kalau subsidi dan non subsidi bunganya tentunya berbeda ya Bu. Gitu. Kalau subsidi udah jelas itu yang seperti perumahan FLPP ya, justru lebih sangat murah seperti tadi Pak Irman juga jelaskan di situ. Kalau non subsidi ya kita mengikuti ketentuan dari bank, gitu, kebijakan rate suku bunga. Kalau kerjasama dengan BPJS tadi sudah disebutkan 3%, BI rate plus 3%, gitu. Kemudian target tadi juga saya baca chatnya ya Bu Susi ya, dari Bu Siska ini target pengucuran BPJS ya. Ya, target pengucuran sebenarnya tidak ada targetnya, namun memang program ini hanya berlaku hingga Juni 2021. Ya, 2021 Juni.
bisa juga diperpanjang sebenarnya, tapi memang nanti kita lihat kerjasama Bank Mandiri dengan BPJS. Tapi untuk sementara ini memang programnya hanya berlaku sampai Juni 2021. Demikian Bu Susi. Terima kasih Bu Siska ya. Ya. Selanjutnya untuk Pak Irman, apakah ada mau nanya program MPLT ini sudah lama, sudah berapa yang mengajukan KPR dan bekerja sama dengan bank mana saja nih Pak Irman? Ya. Silakan dijawab Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Siska. Untuk manfaat layanan tambahan sendiri dari BPJS Ketenagakerjaan ini memang sudah lama. Kami 2017 itu sudah menjalin kerjasama dengan beberapa bank BUMN seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Nah, dan di 2019 kemarin itu yang sempat jalan adalah Bank BTN, di Bank BTN. Kemudian dari total pengajuan yang masuk ke Bank BTN untuk rumah komersil itu sendiri ada sekitar 40 dari Bank BTN yang rumah komersil Ibu ya, untuk yang rumah komersil. Cuman karena di tahun 2020 ini terjadi permasalahan COVID dan lain sebagainya, sehingga di Bank BTN itu sendiri kami sementara tidak bisa melakukan perjanjian bersama untuk manfaat layanan tambahan. Nah, salah satu-satunya bank sekarang yang bisa menyalurkan manfaat layanan tambahan adalah Bank Mandiri. Nah, kebetulan kami baru menjalin kerjasama nih, membuka kerjasama dengan Bank Mandiri di Cilegon dan Serang. Ini bahwa untuk penyaluran manfaat layanan tambahan bisa melalui Bank Mandiri. Selain Bank Mandiri untuk sementara belum bisa, seperti itu Bu ya. Nah, kemudian kalau ditanyakan sudah berapa banyak yang kemarin yang realisasi dari manfaat layanan tambahan itu sendiri, kalau kemarin sekitar 40-an yang perumahan yang komersil, seperti itu. Nah, mungkin itu jawabannya, bahwa untuk sementara sekarang nih yang bisa menyalurkan manfaat layanan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan adalah hanya satu, yakni Bank Mandiri, seperti itu. Ya. Yap. Sudah jelas ya Ibu Siska. Selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan dari Mas Faki, Fakta Banten. Jadi kenapa wartawan kerap kali kesulitan untuk ambil rumah, bukankah wartawan kebanyakan dari kaum milenial? Ini Pak, ini kayaknya mungkin nanti bisa dijawab sama Pak Budi, ini terutama mungkin sebagai pihak perbankan yang biasanya di ACC atau tidak gitu. Karena saya terus terang sebelum mengambil rumah di Citraland, saya sempat mengajukan pertama itu ke Bank Mandiri Pak. Karena saya ngerasa bukan payroll, maksudnya transaksi saya setiap hari di Bank Mandiri, tapi ternyata tidak berjodoh dengan Bank Mandiri. Mungkin itu Pak, nanti mungkin ditambahkan dengan Pak Irman atau Pak Danis. Silakan Pak Budi. Baik Pak Fakih ya. Nah. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Fakih, bagus sekali nih. Kenapa sih profesi wartawan sulit mendapatkan kredit itu ya, terutama KPR? Sebenarnya kalau kami melihatnya tidak jenis profesinya gitu kan. Kita hanya melihat bahwa apakah dia pegawai tetap atau tidak. Karena ketentuan kita kalau dia pegawai tetap tentunya kita pasti bisa proses gitu. Kalau soal nanti persetujuan disetujui atau tidaknya ya tentunya kembali lagi ke kelayakan dari analis kreditnya sendiri ya Bu, seperti itu. Jadi kita tidak ngelihat apakah kalau wartawan itu jangan dikasih kredit KPR misalnya, seperti itu, tidak gitu kan. Semuanya bisa mengajukan kredit KPR dengan persyaratan ya tentunya dia adalah pegawai tetap di suatu instansi atau perusahaan. Mungkin seperti itu ya Bu Sisi ya. Mungkin mungkin tambahan nih Pak, sebelum nanti lanjut ke ini. Apa sih Pak yang bikin seseorang itu ditolak pengajuannya, mungkin paling sering itu apa Pak? Baik. Yang pertama itu tentunya secara persyaratan administrasi ya Bu. Gitu. Artinya kita tidak bisa memverifikasi
bahwa itu adalah tidak bisa meyakinkan bahwa itu adalah pegawai tetap. Kemudian juga yang paling banyak adalah dari DBR itu, Bu. Itu DBR, artinya pendapatan yang bisa digunakan angsuran itu ternyata tidak mencukupi, gitu. Mungkin karena dia punya fasilitas di tempat lain, kemudian punya tagihan leasing dan lain sebagainya, sehingga setelah dihitung pendapatannya itu ternyata tidak bisa memenuhi angsuran, seperti itu. Biasanya kan orang kadang-kadang banyak tidak terbuka terhadap hutang-hutang di luar ya, Bu, gitu, seperti itu. Itu yang paling banyak sih, Bu, yang paling banyak. Bukannya ditolak sih, tapi memang DBR-nya tidak memenuhi. Biasanya kita minta untuk melunasi fasilitasnya, gitu. Seperti itu, Bu Susi. Siap. Makasih nih Pak Irman. Mungkin bisa ditambahkan Pak Danis, atau Pak Danis mau menambahkan Pak jawabannya? Cukup kali ya. Mungkin kalau ini kan teknis ya, pertanyaannya mengenai approval di bank. Kalau berdasarkan pengalaman saya, memang dulu saya pernah ditolak sama bank karena salah paham aja sih, karena dokumen yang saya masukkan nggak lengkap, lalu di-reject gitu. Waktu saya submit ada dokumen tambahan, ternyata bisa langsung disetujui gitu ya. Mungkin tadi Pak Budi udah sampaikan kelengkapan administrasi itu perlu ya, penting. Selamat siang Bapak Ibu, saya kayaknya dari khususnya ada, udah balik lagi ya. Silakan Bu, dilanjut Bu. Udah Pak, udah ini. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin bisa masih ada lagi yang mau bertanya, mungkin bisa angkat tangan. Izin Bu, ini saya lihat ada yang ngechat ke saya, mungkin maksudnya bertanya, cuman saya lihat ini di private, cuman pertanyaannya ini umum sih Pak, umum mungkin bisa dibacakan, dijawab juga dari Bank Mandiri. Seperti ini nih, mohon info perumahan mana saja di Cilegon yang sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri, agar kami dapat sampaikan kepada karyawan yang belum memiliki rumah. Dan apakah untuk pengambilan ruko masih belum dapat menggunakan fasilitas dari BPJS Ketenagakerjaan? Mungkin bisa nanti dijawab oleh Pak Budi. Ini seperti saya ulang pertanyaannya. Oh iya. Mohon info perumahan mana saja di Cilegon yang sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri. Kemudian agar kami dapat sampaikan kepada karyawan yang belum memiliki rumah. Dan apakah untuk pengambilan ruko masih belum dapat menggunakan fasilitas dari program BPJS Ketenagakerjaan? Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Budi dijawab. Ya, baik. Sudah banyak sebenarnya perumahan yang sudah kerjasama dengan Bank Mandiri, itu kurang lebih ada 23 ya. Saya sebutkan aja. Grand Cilegon, Perumnas, kemudian Grand Pesona, Metro Cilegon, Villa Ubud, Citra Garden BMW, Citraland Puri Serang, Citra Maja, Cilegon Park, Bumi Rakata Asri, Visenda Residen, Alamanda Residen, Puri Cempaka, Widya Residen, Cirwasland, Kayana Hill,
Bukit Intan Realty, Gria Lestari Serang, Cendana Residen, Sepang Mountain, Cirwaslen FLPP, Green Serang Indah, Grand Sutra Cilegon, Grand City. Nah, itu Bu yang saat ini sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri. Demikian. Sudah terjawab semua, Pak? Pak Budi, boleh saya bertanya lagi, Pak? Kebetulan tadi yang ditanyakan adalah pertanyaan saya. Halo. Baik. Iya, Bu. Ya, perkenalkan, Pak, saya Ibu Eis dari PT Harbison Walker Internasional di Cilegon. Ya. Kebetulan sebelum karyawan kami mengambil dan akad kredit rumah, sebelumnya kami pun menanyakan kepada pihak BPJS, menanyakan bahwa untuk fasilitas perumahan mereka bilang untuk COVID ini ditiadakan, sehingga karyawan kami itu terlanjur akad kredit tanpa menggunakan fasilitas BPJS ini. Apakah kalau seandainya sudah akad kredit masih diajukan Pak untuk pengambilan akad fasilitas ini? Akadnya baru kemarin, minggu lalu. Oh, minggu lalu. Sorry, baru kemarin, hari kemarin, berarti hari Rabu. Hari Rabu ya? Betul. Atas nama siapa, Bu? Akadnya atas nama Surya Alfiansa. Oh, Surya Alfiansah ya? Betul. Jadi pertanyaannya kemarin sudah akad dengan program yang non BPJS ya, Bu ya? Betul, Pak. Karena sebelumnya kami menanyakan dulu kepada RO kita bahwa saat ini kita pihak BPJS menerangkan bahwa untuk saat ini selama COVID program tersebut ditiadakan. Makanya saya memberikan informasi kepada karyawan untuk tidak ada fasilitas tersebut, sehingga karyawan kami pun langsung. Ya, baik. Pertanyaannya, bisa nggak karyawan tersebut mengajukan KPR dengan manfaat layanan tambahan, begitu ya Bu ya? Betul. Ya, baik. Saya jawab ya Bu ya, karena memang ini case by case ya Bu, gitu. Pada saat ini akad Ibu kan sudah dilakukan kemarin ya, pegawainya. Artinya seyogianya itu jangan dulu dibatalkan. Kita coba nanti koordinasi dulu terkait dengan produk ini ya Bu. Itu nanti sedapat mungkin nanti nasabahnya boleh menghubungi kami Bu. Gitu. Nanti kita akan coba eskalasi permasalahannya. Kalau memang bisa dimungkinkan kita akan proses. Gitu. Tapi jangan dulu akad itu nanti di cancel ya Bu. Iya betul. Nah, nanti takut kita udah proses kemudian di BPJS-nya juga tidak disetujui. Nah kasihan nanti pegawainya. Seperti itu mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Caranya dari pihak kita menghubungi BPJS atau langsung ke bank? Ke bank aja Bu. Menghubungi ke bank aja. Oke, ke Bank Mandiri Cilegon sini ya Pak ya? Ya betul. Yang kemarin Pak Surya itu akad Bu. Oke. Ya. Pak, saya boleh tahu PIC Bank sininya siapa ya Pak yang ditunjuk? PIC-nya, baik. PIC-nya ada Ibu Nadia Bu. Oke. Nah, Oke. nanti bisa dengan ketemu Bu Nadia saja kalau sudah datang ke Bank Mandiri yang di Cilegon. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Budi, informasinya sangat bermanfaat. Bu Ais, terima kasih Bu.
Ya, satu penanya lagi. Masih ada yang mau bertanyakan atau sudah cukup? Jika tidak ada yang bertanya lagi ya. Ya, mungkin acara diskusi kali ini kita akhiri. Mungkin ada closing statement dari Pak Irman, Pak Budi, dan Pak Danis mungkin yang kaitannya sama tema kita hari ini nih. Saatnya milenial punya rumah dengan KPR Bank Mandiri dan layanan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin dari Pak Irman nih, closing statement sebelum kita tutup acara hari ini. Pak Irman? Iya, Bu. Ya. Ya. Closing statement-nya mungkin, Pak. Begini, perlu saya sampaikan kepada seluruh tenaga kerja bahwa tadi ada pertanyaan menarik bahwa kenapa susah untuk dapat rumah. Yang pertama itu harus berani dulu untuk beli rumah, karena kalau dipikir terus itu nggak bakal jadi itu kalau dipikir-pikir sendiri. Yang penting berani dulu. Ini ada jalan dari BPJS Ketenagakerjaan kita berikan, ada jalan dari Bank Mandiri, ada jalan dari Citraland. Jikalau teman-teman tenaga kerja belum memiliki rumah, segera, karena perjanjian kerjasama dengan Bank Mandiri tadi sudah disampaikan Pak Budi hanya sampai di Juni 2021. Semoga perjanjian kedepannya bisa diperpanjang dan rumah tersedia di Citra yang bisa dinikmati oleh seluruh tenaga kerja. Seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya, Bu. Diharapkan tenaga kerja sekarang tidak ada lagi yang mengeluh belum memiliki rumah, karena ada fasilitas yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Bank Mandiri, dan Citra, sehingga mereka bisa memiliki rumah sesuai dengan impian mereka. Terima kasih. Ya. Selanjutnya mungkin Pak Budi, closing statement, Pak. Baik, dari saya kepada semua pekerja mitra Bank Mandiri, manfaatkan kesempatan ini untuk dapat mendapatkan fasilitas layanan tambahan BPJS karena ini sangat luar biasa bermanfaat dan sangat murah rate KPR-nya. Mungkin itu aja, Bu. Kita siap membantu sepenuhnya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Budi. Mungkin dari Pak Antariksa ada closing statement yang mau disampaikan mungkin sebelum acara kita tutup, Pak. Baik, untuk semua yang telah mengikuti webinar pada siang hari ini, tadi sudah banyak hal yang disampaikan, baik dari BPJS Ketenagakerjaan, kemudian juga dari Citraland, kemudian juga dari Bank Mandiri, apa yang bisa kita berikan untuk memberikan manfaat bagi tenaga kerja ataupun pegawai yang ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini. Jadi waktu memang mungkin masih sampai 2021. Tapi kalau kita bisa sekarang, kenapa harus menunggu sampai 2021? Jadi untuk milenial, sekali lagi, punya mobil biasa, tapi kalau bisa beli rumah, bisa punya rumah, itu adalah milenial yang luar biasa. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih kepada yang sudah mengikuti webinar siang hari ini. Terima kasih Bu Susi, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Antariksa. Ya, mungkin tadi kalau saya simpulkan, ngambil rumah itu butuh keberanian dan jangan pikir lama-lama karena ada banyak penawaran menarik yang ditawarkan oleh Bank Mandiri maupun Citraland Puri. Dan saatnya milenial harus berani punya rumah karena punya mobil aja nggak cukup. Nanti mau ditaruh di mana mobilnya kalau rumahnya tidak ada.
Ya, jadi manfaatkan sebaik mungkin penawaran dari BPJS Tenagakerjaan, Bank Mandiri, dan Ciputra Group. Salah satunya adalah Citraland Puri Serang. Ada berbagai tipe yang ditawarkan. Dan salah satunya Citraland Puri Serang menawarkan investasi yang menguntungkan dan jangan sampai ketinggalan promo akhir tahunnya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak pada Antariksa, Pak Irman, Pak Budi yang sudah bergabung memberikan informasi tadi buat para peserta webinar, dan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah mengikuti acara ini sampai selesai. Semoga materinya bermanfaat dan bisa menjadi solusi buat peserta ataupun karyawan yang ada di berbagai perusahaan untuk membeli rumah pertamanya. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan selama acara ini berlangsung. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam foto dulu kali ya, Pak. Mungkin foto bersama. Boleh Bu, foto-foto dulu. Boleh, Bu. Ya, Pak. Nyalakan videonya. Dihidupkan mungkin kameranya biar kita bisa lihat. Pak Wisnu. Ya. Ya, kita mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, bentar Bu. Ya, satu lagi. Satu lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah bergabung. Mohon pamit. Terima kasih, Bu Susi.